Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukurni Atika Mureda. Saya mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Restu Ananda dari Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Refresya Tamrin dari Prodi Matematika MK, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Namun sebelum itu saya punya sebuah kualitas, yaitu yang mana orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menerapkan ilmu kehidupan. Dan pada saat kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman dengan mempresentasikan hasil esai kami yang di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Sebagai alternatif proses pembelajaran pasca pandemi COVID-19 di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020, itu membawa pengaruh yang signifikan terhadap banyak sektor di Indonesia. Salah satunya ada sektor pendidikan, yang mana segala kegiatan di sektor pendidikan itu yang secara tatap muka dialihkan secara virtual yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran infeksi virus COVID-19 tersebut. Banyak perguruan tinggi dengan sigap menanggapi instruksi dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Setidaknya 65 perguruan tinggi di Indonesia itu melakukan pembelajaran jarak jauh, yang mana pembelajaran jarak jauh ini menerapkan media pembelajaran virtual yaitu dengan e-learning. Nah, salah satu yaitu pemanfaatan e-learning yang bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses perkuliahannya atau pembelajarannya di saat pembelajaran jarak jauh. Dengan itu, namun selama ini pengaplikasian e-learning itu belum maksimal. Dikarenakan dosennya itu memberikan materi tugas yang kemudian dikerjakan oleh mahasiswanya dan dipelajari oleh mahasiswanya. Seharusnya e-learning itu mampu membuat perkuliahan ini menjadi interaktif dan efektif dan dapat membantu dosen ini melihat progres mahasiswanya. Interaktif di sini itu berarti penggunaan itu dapat menerapkan ilmunya dan dapat mendapatkan feedback secara langsung. Di sini mahasiswa itu selama perkuliahan virtual, start halaman awal e-learning UNP, lalu login. Setelah login mempelajari materi yang diberikan dosen, upload materi pembelajaran, mahasiswa itu mempelajari materi dosen, memberi asesmennya, mahasiswa itu mensubmit, dosen memberi nilainya benar atau salah. Jadi di sini terlihat bahwa efektivitas pembelajaran yang diharapkan yang maksimal itu malah berbanding terbalik dengan faktanya. Hal ini dikarenakan sebagian besar mahasiswa merasa lebih bosan dan siklus pembelajaran itu aja, dimulai dari dosen memberikan materi pembelajaran, menyediakan forum diskusi, memberikan video, serta memberikan tugas dengan deadline-nya 1 minggu. Oleh karena itu, di sini kami berupaya menulis stimulus yang dirancang sedemikian rupa dapat mengatasi kejenuhan mahasiswa dalam menghadapi, dapat terhibur dengan adanya relaksasi sejenis itu, sembari dengan pemahaman konsep mata kuliah yang diampu. Pembelajaran berbasis gamification pada e-learning 2 UNP ini akan mempengaruhi mahasiswa agar mahasiswa itu tidak bosan dan tidak jenuh untuk melakukan perkuliahannya. Dengan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul Penerapan e-learning 2 UNP berbasis gamification sebagai media pembelajaran jarak jauh pasca pandemi COVID-19. Baiklah saudara, di sini saya akan memaparkan mengenai pembahasan esai dari kelompok kami. Apa itu gamifikasi?
Nah, gamifikasi merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan metode game atau video game. Penggunaan metode ini yaitu dengan melibatkan elemen-elemen yang ada di dalam game atau video game ke dalam materi pembelajaran atau materi perkuliahan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa kejenuhan mahasiswa dalam belajar. Baiklah saudara, penerapan sistem gamifikasi pada e-learning 2 UNP ini digagas untuk mengatasi kejenuhan mahasiswa akibat flowchart pembelajaran atau flowchart perkuliahan yang kurang menarik, sehingga hilangnya konsentrasi mahasiswa dalam memahami materi pembelajaran. Tak hanya itu saudara, ternyata penggunaan e-learning berbasis gamifikasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan saat ini, di mana dengan adanya sistem gamifikasi pada e-learning dapat meningkatkan semangat mahasiswa dan menghadirkan motivasi di dalam dirinya untuk memahami materi perkuliahan secara mandiri. Bagaimana dengan penerapan sistem gamifikasi ini pada e-learning? Nah, penerapannya yang dilakukan yaitu dengan cara mengkolaborasikan antara game dengan materi pembelajaran. Pengkolaborasian ini sangat menarik saudara, karena pembelajaran yang dilakukan dalam e-learning ini cenderung tidak membosankan, lebih efektif, dan tentunya menyenangkan. Contoh pengaplikasian yang sudah ada yaitu kita bisa lihat dari kahoot.id, di mana kahoot.id merupakan suatu media pembelajaran yang dinilai lebih atau justru kreatif dan inovatif sehingga dapat membangun suatu kelas yang kondusif. Yang lebih menariknya, ternyata pengembangan teknologi sangat memiliki peranan penting dalam penerapan sistem gamifikasi pada e-learning 2 UNP, yaitu mendorong mahasiswa maupun dosen untuk mengembangkan ide, inovasi, dan gagasan kreatif mereka pada e-learning 2 UNP. Pembelajaran berbasis teknologi ternyata juga memiliki keuntungan tersendiri, terutama bagi mahasiswa, di mana dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tersebut terhadap teknologi yang juga bermanfaat bagi mereka ke depannya, baik itu dalam dunia perkuliahan maupun pekerjaan. Dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, tentunya dapat direalisasikan dengan pembuatan sebuah media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, yang mengaitkan antara materi pembelajaran yang disampaikan dengan cara penyampaiannya, sehingga membuat mahasiswa merasa lebih antusias dengan materi pembelajaran dan membuat mereka termotivasi dan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Baiklah, ini adalah bagian terakhir yakni kesimpulan. Dari esai ini diperoleh 4 kesimpulan. Yang pertama, e-learning berbasis gamifikasi yaitu sistem pembelajaran menggunakan media elektronik, di mana media elektronik yang dapat digunakan yaitu seperti handphone atau komputer. Kesimpulan yang kedua yaitu penerapan e-learning berbasis gamifikasi bertujuan untuk mengatasi kejenuhan mahasiswa. Inovasi ini dinilai akan membuat mahasiswa lebih nyaman dan lebih efektif dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh secara online ini, serta dapat meningkatkan semangat belajar bagi mahasiswa. Tidak hanya itu, namun hal ini menjadi motivasi tersendiri bagi dosen untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang teknologi. E-learning berbasis gamifikasi ini pun didukung oleh fitur-fitur yang menarik seperti adanya unsur warna, gambar ilustrasi, dan juga instrumen yang dapat membuat mahasiswa tidak lagi merasa jenuh dengan beratnya materi pembelajaran. Kesimpulan yang ketiga yaitu adanya kelebihan dan kekurangan penerapan e-learning. Jika ada kelebihan, tentunya ada kekurangan. Kelebihan dari penerapan e-learning berbasis gamifikasi ini yaitu tersedianya fasilitas e-moderating, dosen dan mahasiswa dapat menggunakan bahan ajar secara terjadwal, serta relatif lebih efisien. Sedangkan kekurangan yang didapat dari e-learning itu sendiri antara lain kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, kurangnya penguasaan bahasa komputer, serta tidak semua tempat terfasilitasi jaringan internet. Kesimpulan yang keempat atau yang terakhir yaitu e-learning sebagai suplemen, komplement, dan substitusi. Terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaannya. Dalam hal ini, suplemen, komplement, dan substitusi merupakan fungsi dari e-learning, sedangkan masalah-masalah
yang mungkin akan dihadapi dalam e-learning ini yaitu masalah akses, ketersediaan software, skill dan knowledge, serta attitude. Semangat berprestasi, gali potensi, di PPIPM kita raih mimpi.